Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Zahwa Triadi dengan NPM 2302040020. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia semester 2 FKIP UMSUH. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang manajemen tenaga pendidik dan kependidikan. Ada banyak sekali definisi manajemen tenaga pendidik dan kependidikan. Definisi manajemen tenaga pendidik dan kependidikan terdapat di Undang-Undang Sisdiknas pasal 1 ayat 5 dan 6. Pada ayat 5 berbunyi bahwasannya tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Pada pasal 6 berbunyi bahwasannya pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, dosen, paming belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain dengan sesuai dengan kekhususan serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Adapun definisi manajemen tenaga pendidik dan kependidikan menurut Endang Hermawan dan Nani Hartini. Menurut mereka, manajemen tenaga pendidik dan kependidikan adalah aktivitas yang dilakukan mulai dari tenaga pendidik dan kependidikan masuk ke dalam organisasi pendidikan sampai akhirnya berhenti melalui proses perencanaan sumber daya manusia atau SDM, perekrutan, seleksi, penempatan, pemberian kompensasi, penghargaan, pengembangan, dan pemberhentian. Dan menurut Sultan Masyud, yaitu segenap proses penyiapan, penataan, pembinaan, pemenangan, evaluasi sampai dengan pemutusan hubungan kerja dengan seluruh tenaga kependidikan di sekolah secara efektif dan efisien sehingga dapat menunjang kelancaran proses belajar dan mengajar di sekolah. Definisi manajemen tenaga pendidik dan kependidikan menurut Didin Nurdin dan Imam Sibaweh, yaitu aktivitas yang harus dilakukan dari tenaga pendidik dan kependidikan itu masuk ke dalam organisasi pendidikan sampai akhirnya berhenti. Setelah kita mengetahui definisi manajemen tenaga pendidik dan kependidikan, kita dapat menganalisis perbedaan pendapat menurut para ahli, yaitu pertama, menurut Endang Hermawan dan Nani Hartini, manajemen tenaga pendidik dan kependidikan adalah orang-orang yang masuk dari awal organisasi pendidikan hingga akhir pemberhentian. Kedua, menurut Sultan Masyud, manajemen tenaga pendidik dan kependidikan yaitu segenap proses penyiapan sampai pemutusan hubungan dengan seluruh tenaga pendidik. Yang ketiga, menurut Didin Nurdin dan Imam Sibaweh, manajemen tenaga pendidik dan kependidikan adalah aktivitas yang terjadi mulai dari tenaga pendidik masuk sampai ia berhenti. Tenaga kependidikan memiliki 7 komponen. Yang pertama adalah perencanaan pegawai. Perencanaan pegawai yaitu kita harus membuat perencanaan pegawai untuk memenuhi kebutuhan suatu lembaga pendidikan. Perencanaan ini bermanfaat agar mengantisipasi terjadinya kesalahan dalam penerimaan pegawai dan beban kerja ke depannya, sehingga perencanaan pegawai ini sangat diperlukan. Yang kedua adalah rekrutmen pegawai. Rekrutmen pegawai yaitu kita memilih pegawai untuk beberapa tujuan agar dapat melaksanakan tugasnya. Rekrutmen pegawai ini memiliki tujuan untuk menyediakan calon pegawai yang benar-benar atau sungguh-sungguh baik dan paling memenuhi kualifikasi untuk sebuah posisi dalam melakukan tugasnya dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, pembinaan dan pengembangan pegawai. Pembinaan hendaknya dilakukan dan berorientasi pada pencapaian standar minimal. Pembinaan ini yaitu dengan mengarahkan dan melakukan pekerjaan ataupun tugas sebaik mungkin dan menghindari pelanggaran, sehingga para pegawai ataupun para guru dilakukan pengarahan untuk melakukan tugas mereka sehingga mereka tidak salah ataupun melanggar hal-hal yang seharusnya mereka lakukan. Sementara kita juga melakukan pengembangan yang lebih berorientasi pada pengembangan karir para pegawai. Tugas ini biasanya adalah tugas manajer ataupun tugas kepala sekolah untuk memfasilitasi mereka supaya mereka bisa mencapai jabatan ataupun status yang lebih tinggi ataupun yang mereka inginkan. Yang keempat ada promosi dan mutasi. Promosi ini merupakan kenaikan pangkat yang harus dimiliki dan harus kita berikan kepada para pegawai ataupun para staf. Promosi merupakan perubahan kedudukan yang bersifat vertikal sehingga berimplikasi pada wewenang, tanggung jawab, dan penghasilan. Sementara mutasi adalah pemindahan pegawai dari suatu jabatan ke jabatan lainnya.
Yang kelima, pemberhentian pegawai. Ada batas tertentu sehingga para pegawai harus kita berhentikan. Dan ada 3 kelompok pemberhentian. Yang pertama, pemberhentian atas permohonan sendiri, pemberhentian oleh dinas ataupun pemerintah, dan pemberhentian sebab-sebab lainnya. Yang keenam, ada kompensasi. Kompensasi ini merupakan hal yang harus diberikan dan wajib diberikan. Kompensasi merupakan imbalan yang dapat berwujud ataupun tidak berwujud berupa finansial ataupun non-finansial. Misalnya, contoh dari kompensasi adalah gaji, tunjangan, fasilitas perumahan, dan yang ketujuh adalah penilaian pegawai. Penilaian pegawai adalah penilaian terhadap pegawai merupakan hal yang sangat penting dan harus dilakukan secara transparan, objektif, ataupun akurat. Sebab seharusnya penilaian didasarkan pada prestasi individu secara detail, real, tanpa ditambahi ataupun dikurangi. Adapun ruang lingkup manajemen tenaga pendidik dan kependidikan. Yang pertama yaitu dengan menyiapkan, memilih, memperoleh tenaga ataupun personel kependidikan yang tepat untuk suatu tugas ataupun pekerjaan tertentu sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua yaitu menata personil yang sudah ada secara efektif dan efisien, termasuk penempatan personil yang sesuai dengan bidang keahliannya. Yang ketiga, menciptakan suasana kerja yang harmonis, bergairah kerja, aman, serta nyaman, sehingga membuat semua personil sekolah merasa betah ataupun kerasaan di sekolah, dengan memiliki emosional, memiliki ikatan yang kuat, baik dengan sesama personil ataupun dengan lembaga lainnya. Yang keempat yaitu mengatur ataupun pengusulan kenaikan gaji dan pangkat personil yang tepat ataupun sesuai pada masanya, termasuk masa bebas tugas atau pensiun. Yang kelima yaitu memanajemeni pengembangan karir personil secara bijaksana sehingga setiap personil dapat mencapai puncak karir sesuai dengan kapasitasnya. Yang keenam, meningkatkan mutu personil dengan mengadakan penataran. Yang ketujuh, memelihara kesejahteraan personil baik secara materi maupun spiritual seperti intensif, hadiah, dan sebagainya yang kesemuaannya dapat meningkatkan motivasi serta prestasi kerja. Yang kedelapan yaitu mengadakan evaluasi terhadap prestasi personil demi meningkatkan ataupun mempromosikan karirnya. Yang kesembilan, menata pemutusan hubungan kerja dengan penuh kebijaksanaan seperti pensiun, skorsing, pemecatan, dan sebagainya. Adapun tugas tenaga pendidik dan kependidikan. Tugas tenaga pendidik dan kependidikan sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang terdapat pada pasal 39. Pada ayat 1 berbunyi bahwasannya tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Pada ayat 2 berbunyi, pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil belajar, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik di perguruan tinggi. Materi selanjutnya adalah identifikasi tenaga pendidik dan kependidikan. Tenaga pendidik meliputi guru, tutor, konselor, instruktur, dan fasilitator. Mengingat pada zaman saya SMA, saya mendapatkan guru dan tutor. Guru adalah guru yang mengajari kami baik di kelas maupun guru yang mengajari kami melalui Zoom, karena pada zaman SMA saya merupakan generasi COVID-19 sehingga saya belajar di rumah, tetapi sekolah memberikan saya aplikasi belajar yang dapat saya akses secara gratis karena sudah dibiayai dari sekolah, sehingga kami mendapatkan tutor melalui aplikasi tersebut. Kami dapat mendownload bagaimana cara mengerjakan tugas tersebut. Kami juga dapat mengerjakan latihan di aplikasi tersebut. Guru di sekolah kami juga memberikan kami evaluasi melalui internet ataupun melalui media aplikasi Zoom untuk menjelaskan apa yang akan ia sampaikan ataupun materi yang akan ia jelaskan. Adapun tenaga kependidikan. Tenaga pendidikan ini meliputi kepala sekolah dan wakil kepala sekolah, tenaga administrasi yang mengurus segala administrasi di sekolah, tenaga perpustakaan yang mengurus jadwal pustaka di sekolah, tenaga laboratorium yang mengurus
segala hal yang bersangkutan dengan laboratorium, baik alat maupun jadwal laboratorium, tenaga kebersihan yang menjaga kebersihan di lingkungan kelas dan sekolah, pelatih ekstrakurikuler yaitu pelatih yang mengajari bakat dan minat kami di luar dari jam pelajaran, serta tenaga keamanan yang menjaga lingkungan sekolah. Pengembangan guru dan staf. Menurut saya, pengembangan guru dan staf yang baik yaitu dengan cara melatih dan membina mereka dengan cara mengembangkan kemampuan yang sudah mereka miliki ataupun yang ingin mereka kembangkan agar kemampuan tersebut semakin berkembang dan mereka dapat melakukan tugas mereka dengan baik. Ada banyak hal yang dapat dilakukan untuk pengembangan guru dan staf. Yang pertama yaitu pengembangan sikap profesional dan inovatif, yaitu guru harus memiliki sikap profesional dan inovatif yang dapat mengembangkan kompetensi dan ilmu pengetahuan. Pengembangan ini dapat dilakukan melalui program pengembangan keprofesian berkelanjutan atau kita sebut dengan PKB yang meningkatkan kompetensi guru dan memfasilitasi dalam perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi maupun seni. Yang kedua ada peningkatan kompetensi, yaitu guru harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan perkembangan teknologi, sosial, dan budaya. Peningkatan kompetensi juga dapat dilakukan melalui peningkatan kemampuan, sikap, ataupun kemahiran. Adapun beberapa macam cara yang dapat dilakukan dalam mengembangkan guru dan staf. Yang pertama yaitu dengan cara in-house training. In-house training adalah pelatihan yang ditetapkan untuk menyelenggarakan secara internal di sekolah ataupun di tempat lain yang sudah ditetapkan untuk menyelenggarakan pelatihan tersebut. Yang kedua adalah program magang. Program magang adalah strategi pengembangan melalui pelatihan yang dilaksanakan di instansi industri ataupun institusi yang relevan dalam rangka meningkatkan kompetensi profesional guru. Yang ketiga ada kemitraan sekolah. Kemitraan sekolah ini merupakan strategi pengembangan yang dapat dilaksanakan dengan cara bekerja sama dengan institusi pemerintah ataupun swasta dalam keahlian tertentu. Yang keempat, belajar jarak jauh. Dengan pelatihan melalui belajar jarak jauh, ini tanpa menghadirkan instruktur ataupun peserta pelatihan dalam satu tempat tertentu, melainkan dengan sistem pelatihan melalui internet, e-learning, Zoom, Google Meet, ataupun sebagainya. Yang kelima adalah pelatihan berjenjang dan pelatihan khusus. Pelatihan ini dapat dilakukan melalui lembaga yang sudah diberikan wewenang, di mana program pelatihan disusun secara berjenjang, mulai dari program dasar, menengah, lanjut, dan tinggi. Yang keenam ada kursus singkat di LPTK ataupun lembaga pendidikan lainnya. Ini dimaksudkan untuk melatih ataupun meningkatkan kompetensi guru dalam beberapa kemampuan seperti melakukan penelitian tindakan kelas, menyusun karya ilmiah, merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran. Yang ketujuh, ada pembinaan internal sekolah. Pembinaan internal ini biasanya dilakukan oleh kepala sekolah ataupun guru-guru yang sudah memiliki kemampuan ataupun kewenangan untuk membina melalui rapat dinas, rotasi tugas, ataupun sebagainya. Lalu, bagaimana tentang perkembangan tenaga pendidik saat ini? Menurut pendapat saya pribadi, perkembangan tenaga pendidik saat ini sangat berpengaruh pada era digital dan teknologi. Para tenaga pendidik harus mengerti, paham, dan dapat menguasai tentang era digital dan teknologi ini. Sehingga, para tenaga pendidik harus mempelajari hal ini dengan baik ataupun teliti. Pelatihan terhadap pengembangan guru untuk menjadi guru profesional harus dilakukan secara berkelanjutan, baik penyajian teorinya, peragaan ataupun pendemonstrasian keterampilan ataupun model-modelnya, praktik yang disimulasikan, dan pembekalan untuk aplikasi pembelajaran yang mendukung pembelajaran online saat ini, agar sesuai dengan kurikulum yang berlaku dan menciptakan generasi penerus bangsa yang berkualitas. Para tenaga pendidik saat ini juga harus mengembangkan skill komunikasi mereka, yaitu bagaimana cara penyampaian yang baik dan dapat mengikuti perkembangan zaman tanpa menghilangkan rasa saling hormat ataupun rasa kesopanan agar ilmu yang disampaikan dapat dipahami dengan baik oleh peserta didik. Hal
selanjutnya yang harus dilakukan yaitu para tenaga pendidik harus dapat melakukan pembelajaran dengan media yang menarik dan tidak membosankan sehingga para peserta didik tertarik dengan pembelajaran yang disampaikan. Baiklah, demikian saja materi yang dapat saya sampaikan tentang manajemen tenaga pendidik dan kependidikan. Apabila ada kesalahan saya dalam menyampaikan materi, saya mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya. Saya harap materi ini dapat menambah pengetahuan kita tentang manajemen tenaga pendidik dan kependidikan. Saya mengucapkan terima kasih bagi kalian yang telah menyaksikan materi ini. Saya mengucapkan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.